Magamers, welcome back to YouTube channel Magang Update. Oke, jadi di sini ada nggak sih teman-teman yang lagi cari-cari informasi tentang magang, atau bahkan kalian udah dapat tawaran interview nih? Wah, selamat ya. Tapi kalian tahu nggak sih apa aja sebenarnya yang dinilai ketika kita proses interview dan wajib banget teman-teman perhatikan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan aku Alicia, Content Creative and Marketing dari Magang Update, mau sharing nih ke teman-teman tentang apa aja sih sebenarnya yang dinilai HR ketika kita dalam proses interview. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi sebenarnya ketika kita proses interview yang dinilai adalah diri kita sendiri. Nah, ketika kalian masih dalam proses pemberkasan atau seleksi administrasi, kalian bakal dilihat tentang IPK, pengalaman organisasi, dan CV, motivation letter, dan lain-lain. Tapi ketika kita masuk di proses interview, pure yang dinilai oleh HR adalah kemampuan diri kita sendiri. Jadi kompetensi kita itu dilihat dari latar belakang kita, latar belakang jurusan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan juga skill. Nah, ketika kompetensi kalian itu sesuai sama kualifikasi yang dibutuhin, maka besar nih peluang kalian bisa lolos di proses interview. Yang kedua adalah attitude. Nah, pasti kalian udah sering banget nih dengar kalau attitude merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan ketika proses interview. Dan itu bener banget teman-teman. Jadi ketika interview, HR itu bakal memperhatikan semua perilaku kita, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan jawaban, cara kita duduk, dan lain sebagainya. Dan itu penting banget ketika proses interview, kalian harus memberikan kesan yang baik, kesan yang ramah untuk HR. Dan jangan pernah kalian kasih kesan-kesan yang terlihat sombong, arogan, dan lain sebagainya. Dan ada juga nih beberapa orang yang akhirnya nggak lolos hanya karena masalah attitude gitu. Jadi meskipun dia dari universitas ternama, dari jurusan terkenal, experience-nya banyak, dan nilainya juga bagus, tapi kalau attitude-nya nggak ada, sama aja bohong kan? Yang ketiga adalah komunikasi. Jadi cara penyampaian kita, cara berkomunikasi kita itu juga merupakan salah satu hal yang penting banget nih untuk diperhatikan ketika proses interview. Nah, jadi penting banget buat teman-teman untuk memperhatikan gaya bicara teman-teman dan pastikan teman-teman bisa menyampaikan informasi secara jelas dan juga tegas. Yang keempat adalah experience atau pengalaman. Nah, semakin banyak pengalaman kita di bidang atau di posisi yang kita inginkan, boleh banget tuh kita ceritain ketika proses wawancara. Maka itu akan menjadi salah satu hal penting atau poin plus yang bakal dinilai oleh HR dan peluang lolosnya akan semakin besar juga. Yang kelima dan yang terakhir adalah antusias. Nah, jadi kita harus tuh untuk menunjukkan rasa antusias dan keinginan yang besar untuk bergabung di company atau perusahaan yang kita mau, atau bahkan di posisi yang kita inginkan. Nah, gimana sih cara kita untuk meningkatkan antusias tersebut? Yang pertama adalah kita harus riset terlebih dahulu latar belakang perusahaan, background perusahaan, dan jangan lupa buat cari tahu juga job desk apa sih yang bakal kalian kerjakan di posisi kalian tersebut. Atau yang kedua, kalian juga bisa memberikan pertanyaan balik nih ketika selesai interview. Jadi dengan pertanyaan tersebut, HR bakal ngeh kalau kita tuh punya ketertarikan yang tinggi di posisi kita tersebut. Nah, jadi itu tadi beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan ketika proses interview. Jangan lupa juga untuk tetap berdoa dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Next, teman-teman mau bahas apa nih? Tulis kolom komen ya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mau daftar magang juga. And sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!